Shalom, sidang jemaat dan kasih Tuhan. Memasuki bulan Mei ini, mari kita memberikan hati kita untuk kita mau tunduk kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah semua beban kita boleh kita tanggalkan untuk kita boleh fokus kepada Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapa. Haleluya. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami perlu Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku. Biarlah kami mendekat kepadamu Tuhan. Mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku.
Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Hati kami penuh dengan kerinduan Tuhan, oleh karena segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap mengangkat hati kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat-umat yang terpilih. Mari kita bersuka cita oleh karena ini Tuhan. Katakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Katakan kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Membawa kemuliaan. Amin. Terimalah kemuliaan-Mu. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali katakan kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Terimalah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Katakan terimalah kemuliaan-Mu Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami Tuhan. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Baik, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Izinkan kami pagi hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan, agar kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bisa beribadah walaupun masih dalam kondisi yang memprihatinkan ya, bagi beberapa kita masih merasa beban pergumulan belum selesai karena wabah ini masih menyebar di berbagai tempat. Nah, hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin bicara tentang bertahan di tengah badai. Teks kita untuk mendasarkan kebenaran firman Tuhan ini terambil di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33.
Bapak Ibu boleh membuka sendiri, dan nanti pembacaan atau pembahasan firman Tuhan semuanya terambil atau didasarkan pada teks ini. Ketika kita bicara tentang bertahan di tengah badai, ada beberapa hal yang bisa kita pahami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah bahwa ketika orang menghadapi sesuatu masalah yang boleh kita katakan sebagai badai, ada beberapa orang yang memiliki respon yang negatif, tapi ada juga beberapa orang yang memiliki respon yang positif. Orang yang mengambil respon secara negatif, secara pesimis, biasanya orang itu gampang menyerah, kemudian frustrasi, stres, dan pada akhirnya orang tersebut akan mengalami gagal dan kalah di dalam menghadapi pergumulan badai kehidupannya. Orang yang kedua adalah orang yang memiliki respon yang optimis, respon yang positif, dan orang yang memiliki respon yang optimis dan positif ini adalah orang yang mampu untuk bertahan di dalam pergumulannya, bahkan tidak hanya bertahan, orang tersebut kemudian bisa berjuang dan pada akhirnya akan memenangkan pergumulan di dalam menyelesaikan atau menghadapi badai kehidupannya. Nah, di dalam teks yang kita baca, kita bisa menemukan sebetulnya persoalan atau badai dalam kehidupan manusia itu kayak apa sih? Kalau saudara melihat di dalam teks kita, di dalam ayat-ayat yang kita baca di dalam Matius ini, maka kita akan menemukan hal yang pertama, bahwa ternyata badai dalam kehidupan orang percaya itu bukannya terjadi tiba-tiba, bukan terjadi oleh karena situasi yang apa adanya begitu. Kalau saya baca di dalam ayat yang ke-22, Bapak Ibu, ayat ke-22 dari Matius 14 ini berkata begini. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Kalimat atau kata yang mengatakan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Artinya ada inisiatif Tuhan untuk memerintahkan murid-muridnya berangkat ke seberang. Apakah Tuhan tidak tahu nanti di sana mereka akan menghadapi badai pergumulan, badai ombak yang begitu dahsyat? Saya yakin Tuhan tahu. Itu sebabnya saya berpikir bahwa badai kehidupan dalam kehidupan orang percaya itu terjadi masih di dalam koridor kehendak Tuhan. Allah yang menghendaki adanya badai dalam kehidupan tersebut. Berangkat dari teks ini kita bisa paham bahwa ketika Tuhan berkata, teks kita berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ada kehendak Tuhan yang menyuruh murid-murid itu untuk berangkat ke tengah danau atau Galilea ini, di mana beberapa waktu kemudian mereka akan menghadapi badai. Itu yang pertama. Artinya badai kehidupan dalam kehidupan orang percaya, bahkan bukan hanya orang percaya, seluruh manusia, badai itu terjadi ada di dalam koridor kehendak Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-32 berkata begini. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Hal kedua yang bisa kita pelajari di sini Bapak Ibu, bahwa Tuhan memang ada di dalam koridor kehendaknya untuk terjadinya badai itu. Tetapi yang kedua juga kita bisa paham bahwa untuk redanya badai ini pun ada di dalam skema rancangan Tuhan. Jadi hal yang pertama yang bisa kita pelajari ketika kita bicara tentang badai kehidupan, ternyata badai kehidupan baik dalam kehidupan orang percaya ataupun dalam kehidupan setiap orang itu terjadi dalam kerangka kehendak dan kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu,
Kalau hari ini kita mengalami berbagai macam pergumulan, oleh karena situasi di dunia ini yang masih kalang kabut, tidak karu-karuan, ini bukan terjadi dengan sendirinya. Ini bukan terjadi tiba-tiba otomatis tanpa ada sebuah prosedur yang Tuhan rancang dalam kehidupan kita. Semua itu terjadi dalam batas-batas kehendak Tuhan. Itu sebabnya ini hal yang pertama yang bisa kita pelajari. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita merespon badai itu. Bagaimana kita menyikapi, bereaksi terhadap badai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan tidak hanya orang percaya, tapi kehidupan banyak orang ini. Nah, kembali di dalam teks ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan apa sih respon, bagaimana respon dari kehidupan orang-orang, khususnya orang percaya, murid-murid Tuhan ini, ketika dia menghadapi pergumulan ini. Ayat yang ke-24, perhatikan, saya akan bacakan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kalimat yang menarik di sini adalah ketika mengatakan bahwa perahu dan murid-murid itu diombang-ambingkan gelombang. Bukankah ini gambaran dari ketidakberdayaan dari murid-murid itu ketika mereka diterjang oleh badai? Itu sebabnya saya mau katakan bahwa respon terhadap badai ketika mereka menghadapi persoalan ini, yang pertama adalah tidak berdaya. Mereka di atas perahu, perahunya ada di tengah-tengah danau yang begitu luas, tiba-tiba angin sakal datang. Dan kemudian ketika angin sakal datang, perahu itu bergoyang-goyang, terombang-ambing ke kanan, ke kiri, dan mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Inilah yang saya katakan bahwa respon mereka terhadap persoalan ini adalah mereka ada di dalam ketidakberdayaan. Bukankah kita juga mengalami hal yang seperti ini, Bapak Ibu? Ketika wabah corona COVID-19 ini menghantam dunia, siapakah yang berani sombong dan berkata, tidak, saya tidak terkena pengaruh, saya tidak kena dampak. Dari presiden sampai masyarakat kalangan bawah merasakan ketidakberdayaan. Saya yakin kita juga mengalami kayak begini. Ketika wabah ini kemudian menerpa kita secara ekonomi, kita merasa gimana ya, menggerogoti, mengancam kesehatan kita, membatasi kita di dalam bersosialisasi dengan banyak orang. Ini betul-betul membuat kita menjadi orang yang tidak berdaya. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kemampuan, kekuatan yang bisa kita banggakan. Inilah yang saya katakan, respon yang pertama daripada orang-orang ketika menghadapi persoalan adalah tidak berdaya. Yang kedua, takut. Coba saya akan bacakan pada ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Respon yang kedua dari banyak orang ketika mereka menghadapi persoalan ini adalah rasa takut. Sama seperti yang digambarkan oleh murid-murid ini ketika badai itu menerpa perahu mereka, mengombang-ambingkan bahtera mereka, dan tiba-tiba mereka melihat ada sosok yang berjalan mendekati mereka, mereka berteriak-teriak, "Itu hantu!" Dan mereka mengalami ketakutan, kecemasan yang begitu rupa. Respon yang kedua, rasa takut. Kita juga seperti itu. Banyak orang yang saking takutnya sampai mengarah kepada paranoid. Ini respon yang wajar. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu, kalimat yang berkata bahwa ketakutan itu oleh karena penilaian murid-murid terhadap sosok yang berjalan mendekati mereka, dan mereka berkata, "Itu hantu." Bukankah hantu adalah gambaran satu mitos? Saya melihat banyak orang, bahkan hampir semua orang ketika mendengar kata hantu,
memunculkan perasaan takut, ngeri, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bertanya secara real kepada banyak orang, adakah kita yang pernah ketemu hantu secara langsung? Banyak orang yang nggak pernah ketemu itu. Artinya apa sih? Ketakutan terhadap hantu adalah ketakutan yang didasarkan kepada mitos, kepada cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam badai kehidupan ini ternyata juga banyak mitos-mitos yang kadangkala membuat kita menjadi takut. Penyakit menyebar kemana-mana, ya. Kondisi ekonomi yang banyak orang menceritakan akan semakin terpuruk dan lain sebagainya. Dan cerita-cerita kayak begini jelas membuat perasaan kita menjadi semakin hari semakin takut. Respon terhadap persoalan, terhadap badai kehidupan adalah tidak berdaya dan takut. Nah, kalau begitu bagaimana kita bisa bertahan menghadapi badai ini? Bagaimana kita bisa memenangkan pergumulan ini atas badai kehidupan ini? Apakah kita harus terus tenggelam di dalam ketakutan, di dalam ketidakberdayaan, atau di dalam kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya? Apa yang harus kita kerjakan? Kembali teks ini memberikan pembelajaran buat kita. Ada dua hal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, agar kita mampu untuk bertahan dan tidak sekedar bertahan, agar kita mampu menang menghadapi badai pergumulan ini. Yang pertama, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat ayat yang ke-31. Ayat 31 berkata begini, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kekalahan daripada Petrus sehingga dia masuk tenggelam ke dalam air adalah karena dia kurang percaya. Itu sebabnya Tuhan memberikan nasihat, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Artinya apa sih? Artinya langkah pertama agar kita itu bisa bertahan bahkan menang menghadapi pergumulan badai kehidupan ini adalah kita harus memiliki iman, kita harus memiliki percaya, kita harus membuang kebimbangan di dalam hati kita. Langkah pertama agar kita bisa menang atas badai pergumulan hidup ini adalah berimanlah dan percayalah kepada Tuhan. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Ketika kita dalam kondisi yang labil kayak begini, dalam kondisi yang rentan kayak begini, untuk kita berkata percaya, beriman kepada janji Tuhan, itu enggak gampang. Tetapi Alkitab kembali mengajarkan kepada kita, itulah yang harus kita kerjakan. Berimanlah dan percayalah kepada Tuhan. Percaya. Seberat apapun pergumulan, badai persoalan yang menerpa kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan menjaga, menolong, dan memelihara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dikatakan? Ayat 30 berkata begini Bapak Ibu. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Hal yang kedua yang harus kita lakukan bagaimana kita menyikapi pergumulan di dalam kehidupan ini adalah berseru kepada Tuhan. Ketika Petrus tenggelam masuk ke dalam air, langkah pertama yang dia kerjakan adalah berseru kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Dan apa reaksi Tuhan ketika Petrus berseru kepada dia berkata, Tuhan tolonglah aku? Ayat 31 dengan jelas dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya. Dengan cepat Yesus mengulurkan tangannya. Artinya apa sih? Artinya adalah bahwa ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak berhenti pada beriman dan percaya kepada Tuhan, tetapi kita melanjutkan iman percaya itu dengan berdoa, berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menengadah ke atas dan berkata, Tuhan
tolong saya. Ini saya hampir tenggelam Tuhan. Saya nggak ngerti harus berbuat apa. Saya hampir mengalami kondisi yang mematikan, mungkin kita bisa berkata begitu. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, Alkitab katakan, dengan bersegera Tuhan mengulurkan tangannya, mengangkat Petrus, menyelamatkan Petrus, sehingga dia tidak mati tenggelam oleh karena badai yang sedemikian luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua hari ini mengalami persoalan-persoalan yang berat, mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Yang kita nggak ngerti kita mau berbuat apa yang harus kita kerjakan, kita nggak tahu. Kapan selesainya COVID-19 sebagai pandemi di dunia ini, kita juga nggak ngerti. Kapan kondisi ekonomi kita ini menjadi semakin stabil dan membaik, kita juga nggak tahu. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ketika engkau menghadapi badai pergumulan itu, Tuhan katakan, beriman dan berserulah kepada Tuhan. Berteriaklah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Dan Alkitab menjamin, ketika engkau berseru kepada Tuhan, tangan Tuhan bersegera menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Mari kita bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Amen. Segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Engkau berikan buat kami. Ajar kami untuk terus tunduk, taat, dan bergantung kepadamu. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, kami sanggup mengatasi setiap pergumulan. Badai pencobaan, badai kehidupan, sanggup kami atasi oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.